Halo yang leader, selamat bertemu kembali. Kita ini ada di kalau kalian boleh lihat, nah ada di luar ya, outdoor, tepatnya di Undip. Nah ini yang dinamakan Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada di bagian luarnya. Nah oke. Nah yang leaders, hari ini saya bawa firman ya maksudnya kita sharing firman. Tapi sebelum kita sharing firman, ayo kita puji Tuhan dulu ya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita doa dulu. Tuhan Yesus, Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan ini, di mana kami boleh bertemu denganmu, kami boleh berbincang-bincang denganmu, kami boleh mencurahkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, bicara pada kami Tuhan, bicara pada setiap kami, pada hati kami, hidup kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau real, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji-Mu dan kami akan sharing tentang firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang membawa setiap yang leaders yang mendengarkan Tuhan pada pengertian akan firman-Mu yang akan di-sharekan ini Tuhan. Sehingga dapat menjadi suatu berkat Tuhan. Biar hati kami ini Kau siapkan menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang ditanamkan jatuh di hati yang subur ini tumbuh dengan kuat, berakar kuat Tuhan, tumbuh menjadi suatu pohon yang kuat Tuhan, berbuah tetap, buah lebat Tuhan, jadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, yang leaders kita kita puji Tuhan dulu ya. Ya, sebentar. Ya, mari kita puji Tuhan. Ini adalah Manis Kau Dengar ya, judulnya itu adalah Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shikiara kara kapa shara laraya nara pa shikiara kara laraya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Oke, yang leaders, jadi itu tadi puji-pujiannya ya. Mari kita teruskan kepada ayatnya. Nah, yang leaders, ini adalah ayat yang saya pilih ya. Dan ini hasil doa juga. Hupsi. Oke. Right. Maklum, ini sekarang saya lagi ada di luar ya, jadi perlu 2 perangkat dan adanya ini. Oke, ayatnya adalah dari Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat yang mungkin kalian sudah sangat familiar. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia. Loh, saya distracted. Oke, saya ulang sebentar ya. Maklum ini bukan perangkat saya, jadi saya kurang familiar again. So let me start again. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu Roma 8:28. Oke. Ya, yang leaders. Itu ayat yang sangat sering kita dengar ya. Bahkan mungkin di antara kalian sudah hafal luar kepala. Nah, masalahnya gini. Hafal, baca, dan mengerti itu beda ya. Hafal, sekedar hafal. Baca, sekedar baca. Mengerti itu beda. Menghayati beda lagi. Mengalami, nah itu tingkat lain lagi ya. Nah, kalau kita bicara soal mengalami, nah saya punya cerita ya, ceritanya apa gini. Jadi anak kami yang pertama itu, yang Ella ya, bagi kalian yang sudah pernah lihat nonton Eagle Talks yang pertama tuh, kalian akan tahu cerita tentang Ella ya. Ella ini dia waktu itu masih transisi dari Ottawa, kota Ottawa yaitu ibu kota di Kanada, pindah ke Toronto. Jadi di Ottawa itu dia sudah menyelesaikan S1-nya, dan di Ottawa itu dia sudah 7 tahun. Jadi komunitasnya sudah terbentuk, sudah punya suatu komunitas tersendiri ya. Dia ikut komunitas gereja dan juga komunitas yang sosial lainnya. Kemudian di gereja dia juga sudah pelayanan, sudah mapan. Ya sudah enak lah, nyaman, zona nyaman ya. Ngerti daerahnya, ya kotanya ngerti lah, 7 tahun sih soalnya ya. Nah, jadi untuk S2, begitu mau S2, lanjut ke S2, ya natural ya, it's natural untuk melanjutkan ke kota yang sama. Jadi dia daftarnya di University of Ottawa. Yap, University of Ottawa dengan segala persyaratannya udah dipenuhi semua. Semua dipenuhi, termasuk harus menulis GMAT ya, itu suatu tes yang harus ditulis. Sudah dipenuhi dan hasilnya oke, tidak jelek gitu. Jadi hasilnya tuh cukup untuk membuat dia bisa diterima di University of Ottawa. Tapi pada kenyataannya ya, walaupun ya ayat tadi ya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya ya, walaupun tuh ayatnya ya. Jadi kalau kita
ada ayat seperti itu kita pikir semuanya harus baik ya, semuanya oke, baik, oke aja gitu ya, semua menyenangkan. Nah, tapi yang kejadiannya dalam cerita ini, jadi tidak ada dosen atau tidak ada kalau di sana dosen disebut profesor ya, tidak ada profesor yang bisa membimbing Ella dalam tesisnya. Alhasil ditolak, tidak diterima di University of Ottawa because tidak ada satu pun dosen yang bisa membimbing Ella. Ya, walaupun semua persyaratan yang lainnya terpenuhi. Nah, Allah turut bekerja ya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Doa nih, kita doa semua. Nah, ini proses selama dia tuh apply ya, daftar di University of Ottawa dan semuanya persyaratan dalam proses dipenuhi, itu kita sudah doa, pokoknya kawal doa. Begitu jebret ya keputusan ditolak, wah ya doa lagi, lah mau apa ya kan, doa lagi bilang Tuhan, jadi ini nih bukan kehendakmu nih, tapi engkau turut bekerja nih, jadi ini mau kemana Tuhan ya, dan pekerjaanmu ini pasti mendatangkan kebaikan, tapi ini mau kemana nih, doa lagi. Itu prosesnya bukan cuma sehari, 2 hari, berapa minggu, enggak, ini berbulan-bulan proses. Kemudian kami doa, kami ngobrol-ngobrol, suatu saat hanya ngobrol ya kayak gini aja, curhat gitu ya, ngobrol aja. Kemudian gini, terbersit lah, jangan-jangan Tuhan tuh maunya kamu tuh keluar kota, siap enggak? Mungkin Ottawa bukan lagi tempatmu harus berada, mungkin Tuhan mau bawa kamu ke kota lain, kamu siap enggak? Dari situ beneran serius doa ya, karena kelihatannya jalan di Ottawa ditutupin semua. Nah, doalah kita. Doa, singkat cerita, Ella merasa ada dorongan Tuhan untuk apply ke University of Toronto. Lah, bayangin. Sekarang University of Ottawa itu adalah universitas ranking kesekian di seluruh Kanada. University of Toronto itu ranking pertama atau kedua, sesekali slip ketiga di Kanada. Ngebayangin dari universitas yang ranking kesekian, kalian boleh search di Google ya, disuruh apply ke universitas yang topnya. Yang di sini ditolak ya, yang ranking kesekian ditolak. Suruh apply ke universitas yang topnya. Butuh iman, butuh mempercayakan hidup kepada Tuhan, butuh butuh percaya pada firman-Nya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ya, doa lagi, Tuhan, Nah, ini Ella juga nekat ya. Jadi dia apply-nya cuma satu itu, University of Toronto, udah nggak ada backup lainnya. Jadi kalau nggak diterima lagi, 1 tahun lagi tertunda gitu ya. Ini dari University of Ottawa ke University of Toronto itu tertunda 1 tahun. Nah, kalau ini nggak masuk, tunda lagi, ya enggak? Nah, tapi ya gini lah, kita mempercayakan hidup pada Tuhan. Proses berbulan-bulan, gitu ya. Diterima. Oh, kita rejoicing. Tapi kita terimanya jadi pandemi terjadi di bulan April ya, kita ya mulai ya, pandemi kita yang di Indonesia tuh mulai April tuh mulai pada lockdown ya enggak? Itu berita diterimanya April. Bingung, waduh lah terus piye? Habis ini mau gimana? Ya karena pandemi, lalu piye? Ya. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi gimana? Ya doa lagi. Kalian mungkin akan ini ya, apa namanya? Dikit-dikit doa. Ya dia, dikit-dikit doa. Karena doa itu apa? Doa itu komunikasi sama Tuhan. Intinya itu, ngobrol sama Tuhan. Gitu toh? Nah itu. Doa lagi, kemana Tuhan? Akhirnya pindah ke Toronto dalam kondisi pandemi. Dalam kondisi COVID lagi tinggi di Toronto. Ya. Tapi again, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ya gitu. Jadi sampai Toronto kan bingung tuh ya. Aduh, kenal siapa? Kebenaran tuh ada satu pendetanya yang dari Ottawa pindahnya Toronto. Jadi masih ada kontak walaupun secara virtual ya. Dan akhirnya dikenalkan ke beberapa orang.
Dan dari situ mulai membangun suatu komunitas lagi, walaupun tidak mudah. Kenapa? Karena virtual semua, kan nggak boleh ketemu. Jadi virtual semua. Itu susah ya. Kalian sendiri ya mengalami PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gini, ketemu virtual gini dengan para coachmu, semua coachmu, ini nggak mudah kan? Ya toh, kalian nggak akan mengenal kami 100% atau ya sangat mengenal kami lah, seperti apa kami ini, kecuali kalau kalian tatap muka dengan kami, setiap hari ketemu kami gitu ya, lebih ngerti. Ya kami juga begitu, kalau kami tuh nggak ketemu kalian, tiap hari nggak ketemu secara fisik gitu ya, itu kan akan beda ya. Tahu sendirilah ya, kita sudah 1 tahun lebih ya pandemi ya gitu. Tapi Tuhan tetap melakukan yang terbaik, susah seperti apapun ya, sepertinya sulit gitu ya, tapi Tuhan tetap buka jalan. Ella mendapatkan apartemen lumayan murah untuk standar Toronto di downtown, di tengah kota. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini, pada saat lockdownnya nggak terlalu ketat gitu ya, masih boleh jalan-jalan, ya dia bisa jalan-jalan di sekitar apartemennya. Dari situ banyak tempat-tempat yang cukup inspirational ya begitu. Jadi Tuhan tuh baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seberapa kita mengasihi dia ya. Kalau kita mengasihi dia, dengerin firman itu tuh apa ya, pengen didengerin. Kenapa? Wow, ini orang yang kukasih ini, kekasih jiwaku loh, kekasih hatiku ini loh, dia yang aku menggantungkan hidupku padanya tuh loh, sedang ngomong ya. Firman kan gitu toh, Tuhan berfirman, Tuhan ngomong. Bahkan ya ini kitab Yohanes ya, Tuhan Yesus tuh firman loh ya gitu toh. Nah jadi kalau sebenarnya kita diberi firman tuh seharusnya kita tuh excited gitu ya, wow Tuhan mau ngomong apa gitu kan. Sama misalnya kita punya orang yang kita kasih, ya pasti kita punya orang yang kita kasih ya. Memang ada saat-saatnya tuh kita, kalau walaupun kita sayang gitu, misalnya dengan orang tua kita sayang, tapi ada saat-saatnya kita ya aduh lagi males deh dengerin gitu kan. Tapi secara general gitu ya, keseluruhan kita tuh ngasih ya. Naiknya seperti itu dengan Tuhan, mengasihi kita tuh dengan Tuhan seperti apa? Apakah kita mengasihi dia karena perbuatannya, bahwa dia bisa melepaskan kita dari kesesakan kita, udah cuma itu aja, bahwa dia bisa melakukan mukjizat untuk kita, udah gitu aja karena pekerjaannya, atau kita mengasihi dia karena pribadinya? Itu beda ya. Coba kalian renungkan ya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, cerita tentang Pak Ella ya, pengalamannya Ella ini, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup setiap kita itu mendatangkan kebaikan. Walaupun prosesnya itu tidak enak, tidak mudah di pikiran kita, tapi kita kan melihatnya tidak bisa jauh ya. Tuhan melihat yang jauh lebih baik, lebih jauh lagi. Dia tahu jalan mana yang harus kita tempuh untuk sampai pada tempat di mana kita itu ada dalam posisi yang dia inginkan. Posisi yang dia inginkan itu adalah posisi yang paling aman mas, pokoknya ya gitu. Kebaikan. Ella dari University of Ottawa yang ranking kesekian ditaruh Tuhan ke University of Toronto yang topnya di Kanada. Kebaikan. Apalagi yang akan dia lakukan? Banyak. Tapi kalau saya ceritain sekarang di sini, nanti kalian nggak belajar, nanti nggak mulai ini nanti mata pelajarannya ya, harus masuk mata pelajaran. Oke? Jadi ayat yang tadi Roma 8:28 itu masukkan ke dalam hati kalian, renungkan ya. Dan satu hal yang penting, alami. Kalau kalian sudah mengalami firman ini, sudah tidak ada satupun orang yang bisa ngambil firman itu dari kalian. Itu akan lekat selekat-lekatnya ya. Bahkan kalian akan jadi berkat bagi orang lain oleh karena firman yang sudah kalian alami ini gitu ya, yang leaders. Jadi itu aja sih ya untuk hari ini, kali ini sharing-sharingnya dari saya. Yuk kita berdoa dan kalian siap-siap untuk masuk dalam mata pelajaran. Oke, yang leaders, oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus,
Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan pada kami. Biar hati kami selalu bergelora Tuhan, untuk setiap firman yang Kau sampaikan. Biar hati kami ini Tuhan bergelora setiap kali kami mendengar bahkan hanya nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu luar biasa dan nama-Mu powerful Tuhan. Nama-Mu mengubah, bahkan Engkau sendiri mengubah kami. Firman-Mu Tuhan itu juga mengubah kami. Biar setiap kami mengalami Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Tuhan, buat hati kami ini mengasihi Engkau, buat kami mengerti, beri kami level of understanding di mana kami mengerti lebih lagi tentang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami tetap di dalam-Mu, dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin yang leaders, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. God bless you all. Oh ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa, waktu dengan Tuhan itu penting. God bless you all.